Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, hati-hati, jangan sampai solat yang kita jaga setiap hari ternyata terganggu hanya karena sarung yang kita pakai. Karena ternyata ada beberapa jenis sarung yang diperselisihkan, bahkan sebagian ulama melarangnya dipakai dalam solat. Apa saja itu? Mari kita bahas agar ibadah kita lebih tenang dan lebih khusyuk di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan salawat di kolom komentar. InsyaAllah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menjalankan ibadah solat terdapat aturan yang harus kita perhatikan, termasuk dalam hal berpakaian. Sarung yang sering kita anggap sederhana ternyata juga memiliki adab dan batasan dalam penggunaannya. Namun perlu kita pahami bersama bahwa sebagian pembahasan ini memiliki perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka kita menyikapinya dengan ilmu dan kehati-hatian agar ibadah kita tetap sah dan lebih sempurna. Mari kita bahas satu persatu. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. InsyaAllah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah sarung yang berwarna merah. Sahabat beriman, terdapat riwayat dari Abdullah bin Amr bahwa seseorang memakai pakaian berwarna merah, lalu ia memberi salam,
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tidak dijawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi dan dinilai hasan. Sebagian ulama memahami adanya larangan bagi laki-laki memakai warna merah, terutama jika menyerupai kebiasaan orang non-muslim pada masa itu. Namun sebagian ulama yang lain memberikan rincian bahwa tidak semua warna merah itu terlarang secara mutlak. Karena itu, lebih aman jika kita menghindarinya dalam sholat sebagai bentuk kehati-hatian kita. Yang kedua, menggunakan bawahan mukena sebagai sarung. Dalam kondisi tertentu, ada yang menggunakan bawahan mukena sebagai pengganti sarung. Namun hal ini termasuk menyerupai lawan jenis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Larangan ini jelas dan kuat. Oleh karena itu, menggunakan pakaian khas wanita, terlebih dalam sholat, adalah sesuatu yang harus kita hindari. Yang ketiga, sarung yang memiliki lubang. Sahabat, sarung yang berlubang sering dianggap sepele, padahal jika lubang tersebut sampai menampakkan aurat, maka itu bisa mempengaruhi sahnya sholat. Dalam ilmu fikih, aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut dan wajib tertutup. Jika lubangnya kecil dan tidak terlihat, maka umumnya tidak membatalkan. Namun jika terlihat oleh orang lain dalam kondisi biasa, maka itu menjadi masalah. Karena itu, disarankan menggunakan sarung yang layak agar tidak menimbulkan keraguan dalam ibadah. Yang keempat, sarung yang bergambar makhluk hidup. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang terdapat gambar makhluk bernyawa. Para ulama menjelaskan gambar yang dimaksud adalah yang memiliki bentuk makhluk hidup, terutama yang memiliki wajah. Namun penerapan pada sarung dalam sholat merupakan hasil ijtihad para ulama. Sebagian melarang karena bisa mengganggu kekhusyukan sholat, dan sebagian lainnya memberikan keringanan. Oleh karena itu, sikap yang lebih hati-hati adalah menghindarinya untuk dipakai saat sholat. Yang kelima, sarung yang berbahan sutra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki memakai sutra. Beliau pernah bersabda, barang siapa memakai sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan ini jelas dan kuat. Oleh karena itu, sarung yang berbahan sutra tidak diperbolehkan dikenakan bagi laki-laki, termasuk dalam sholat. Yang keenam, sarung dengan simbol agama lain. Sahabat menggunakan simbol agama lain seperti salib atau simbol kepercayaan tertentu, termasuk dalam tasyabuh, yaitu menyerupai agama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum,
maka ia termasuk bagian dari mereka. Para ulama menjelaskan bahwa penggunaan simbol agama lain adalah hal yang terlarang. Oleh karena itu, sarung dengan motif yang seperti ini harus kita hindari. Kemudian yang ketujuh, sarung bergambar iklan atau partai politik. Sahabat beriman, masjid adalah tempat ibadah, bukan tempat urusan dunia. Rasulullah SAW melarang jual beli di dalam masjid. Dari sini, para ulama memahami bahwa hal-hal yang bersifat duniawi sebaiknya dijauhkan dari suasana ibadah, termasuk pakaian yang memuat iklan atau simbol politik. Meskipun ini bukan larangan langsung terhadap sarung, namun sebagai bentuk adab, hal ini sebaiknya dihindari agar sholat bisa lebih khusyuk. Yang kedelapan, sarung yang isbal. Sahabat beriman, isbal adalah menjulurkan pakaian hingga menutup mata kaki. Rasulullah SAW bersabda, apa yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah larangan ini mutlak atau khusus bagi yang sombong saja. Karena itu, sebagai bentuk kehati-hatian, disarankan agar sarung tidak melebihi mata kaki, terutama ketika sholat. Yang kesembilan, sarung yang dipinjam tanpa izin. Sahabat, menggunakan barang orang lain tanpa izin termasuk perbuatan zalim. Rasulullah SAW memperingatkan keras tentang mengambil hak orang lain meskipun sedikit. Oleh karena itu, menggunakan sarung tanpa izin tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam sholat, kita dianjurkan menggunakan sesuatu yang halal dan jelas. Yang kesepuluh, sarung yang dibeli dari rezeki yang haram. Dalam Islam, sumber harta sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakan yang haram, maka tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah dengan harta yang haram tidak menghilangkan kewajiban, namun dapat mengurangi keberkahan dan pahala. Karena itu, sangat penting memastikan bahwa apa yang kita pakai berasal dari rezeki yang halal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi beberapa jenis sarung yang perlu kita perhatikan dalam sholat. Sebagian adalah larangan yang jelas, dan sebagian yang lain adalah bentuk kehati-hatian menurut para ulama. Semoga dengan memahami hal ini, kita bisa lebih menjaga kesempurnaan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.